Selamat Hari Natal. Ngapain pula orang tua ini ada di tengah-tengah kita? Kesaksian saya lintas generasi, saudaraku. Tetapi beri kemuliaan dulu kepada Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini kelahirannya, sebagaimana kita lihat di dalam drama tadi, tidak hanya lahir di Bethlehem, tetapi dia juga bertumbuh menjadi besar. Sudah dapat baca di Alkitab. Kemudian dia pada umur 30 tahun dia mulai melayani, dibaptis dengan Roh Kudus, mulai melayani. Kira-kira 3 tahun lebih dia melayani, kemudian dia disalibkan. Lalu kemudian dia mati, dikubur. Pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dialah Immanuel yang mau tinggal dalam hati kita yang percaya kepada Dia. Ada nyanyian yang berkata, because He lives, I can face tomorrow. Karena Dia hidup, ada hari esok. Inilah kesaksian saya mengenai hari Natal Immanuel ini. Kalau Immanuel yang hidup, karena Immanuel bukan hanya lahir di Bethlehem, Immanuel sekarang hidup. Dia ada di sebelah kanan Bapa dan mau tinggal atau mau lahir di dalam hati kita masing-masing percaya kepadanya, maka Anda akan mempunyai hari esok. Hari esok yang penuh pengharapan. Inilah yang mau saya saksikan. Saya saudaraku tamat SMA tahun 1960, lebih setengah abad yang lalu. Saya masuk FKUSU 1960, saudaraku, ini sudah 2018 mau 2019, kira-kira 58 tahun lebih. Pada waktu itu umur saya masih 17 tahun. Lalu kemudian orang tua saya menasihatkan kepada saya kira sama saja nasihatnya dengan kita semua yang ada di sini, para pemuda-pemudi, mahasiswa, pelajar dan seterusnya, yaitu kalau mau berhasil, kalau mau punya hari esok yang baik, maka kamu harus sungguh-sungguh belajar baik-baik, ambil pendidikan yang tinggi, jadi orang baik-baik, kerja keras, dan seterusnya dan seterusnya. Nasihat yang sama kepada kita semua. Dan saya sangat percaya hal ini. Kami sekeluarga selalu percaya. Mengapa? Paman saya, ibu saya 3 bersaudara. Paman saya yang paling tua, dia putra karo pertama yang sekolah di negeri Belanda tahun 1930. Sudah hampir 1 abad yang lalu. Dan sesudah dia pulang, saya tinggal di rumahnya. Rumahnya di depan gubernuran itu, Medan Ice Center sekarang namanya, saudaraku. Dan nama saya memakai nama dia, nama saya Rek Mamana. Karena pada waktu saya lahir, disitulah datang telegramnya mengatakan pulang dari Nederland. Dan dia mengajari saya hal yang sama. Dari kecil saya tinggal di rumahnya, pulang balik ke rumah ibu saya, saudaraku, dari SD, SMP, SMA, tamat sekolah SMA saya masuk ke kedokteran, tinggal di rumahnya. Dan dia mengajarkan, saudara Pak, bayangkan kalau orang Belanda itu sangat disiplin, sangat sungguh-sungguh. Dan dia mengajari saya dengan cara hidup yang demikian, harus sungguh-sungguh, harus rajin sekolah, harus rajin belajar, harus baik-baik, maka kamu akan berhasil. Tetapi apa jadi, saudaraku, dari tahun 1960 sampai saya tamat kira-kira 7 tahun lebih, saudaraku. Sekarang kalau dulu di USU 7 tahun paling cepat, tidak ada yang 7 tahun, kadang-kadang 15 tahun belum tamat, saudaraku. Ya. Lalu saudaraku, saya mengalami hal-hal tragedi yang sangat membuat masa depan itu tidak ada pengharapan. Pertama, opung doli saya, kakek saya meninggal. Begitu saya masuk ke dokteran, dia meninggal. Lalu saya tinggal di tempat tulang saya itu, istrinya, tulang saya meninggal pada waktu saya tingkat 2. Lalu saudaraku, tinggallah anaknya. Dan saya ikut menjaga adik-adik sepupu saya itu sampai dia menikah kembali pada waktu saya kira-kira D1 itu 1964 atau begitulah kira-kira. Lalu saudaraku, saya tinggal, kemudian saya mulai sesudah mereka dia mempunyai istri baru, saya keluar dari situ, pindah dekat USU, dekat rumah sakit Tirnadi, karena saya mulai poska. Saya tinggal di situ seorang guru. Tetapi
Antara saya D1 itu sampai saya tamat, paman saya paling muda meninggal. Umurnya baru 42 tahun dan dokter berkata dia sakit jantung. Nah, heran sekali saudara, 42 tahun meninggal sakit jantung. Dan dia punya 3 anak, istrinya tidak tahu bagaimana mencari makan istilahnya. Dia yang selalu menjadi tulang punggung keluarga. Ibu saya tidak mengenal Immanuel. Dia tahu tentang Yesus, dia bahkan sekolah di Sending, ya, Kristen di Kaban Jahe, saudaraku. Tetapi dia tidak punya Immanuel. Artinya dia tahu cerita tentang Immanuel, tapi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Immanuel. Inilah kesaksian saya supaya hari ini semua kita punya hubungan pribadi dengan Immanuel. Apa jadi? Ibu saya ini sangat sedih, mati saudaraku oleh sedih, die of sorrow. Ya, ada istilahnya di kedokteran. Lalu saudaraku 10 bulan saja ibu saya meninggal. Mulailah masa depan tidak menentu. Mengapa? Karena ayah saya sakit-sakitan. Biasanya ibu saya mencari makan, ayah saya yang dirawat berbulan-bulan di rumah sakit dengan bengkak di sini. Dokter berkata TBC ditambah dengan kemungkinan tumor dan lain sebagainya. Jadi ibu saya yang selalu cari makan dan ayah saya selalu sakit. Keluar kena hujan, bukan kena hujan, kena hawa malam jam 6 langsung panas dan terus menerus berobat. Saudara bisa bayangkan, paman saya yang paling tua sesudah meninggal sendiri dia mulai sakit-sakitan. Walaupun ada istri mudanya konsep sekelas saudaraku. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana rumitnya hati saya, bagaimana galaunya hati saya. Saya anak paling tua. Adik ibu saya anaknya cuma 3 saudaraku. Istrinya juga tidak tahu cari makan. Semuanya jadi galau. Yang meninggal yang cari makan, yang tinggal yang biasanya diurus. Ditambah kami 14 anak. Saya melihat itu saudaraku, masa depan sangat suram. Saya berpikir disuruh sekolah baik-baik, saya selalu juara tiap tahun saudaraku. Lalu kemudian disuruh baik-baik, saya pikir saya lebih baik dari orang lain. Kenapa ini jadi? Di mana Tuhan? Bagaimana hidup ini? Siapa? Dari mana? Kemana? Mengapa ada di dunia ini? Untuk apa di dunia ini? Kemana? Karena mati. Saya berpikir, mati itu kemana? Saya tidak tahu saudara. Yang kami tinggal ini bagaimana? Ya, tinggal bapak saya sakit-sakitan, tinggal tulang saya tidak tahu cari makan. Kami 14 orang, saya paling tua, belum menikah, belum tamat, sampai yang paling kecil. Semua orang daerah Langkat, kami dari daerah Langkat mengatakan keluarga kami hancur. Tetapi saudaraku, Immanuel mengubahkan segalanya. Setiap hidup ada hari esok. Satu hari saudaraku, saya memang bisa tamat, sampai tamat saya diutus oleh Fakultas Kedokteran USU ke Jakarta, ke UI untuk belajar. Karena dimulai sistem subspesialisasi dari bagian anak, dimulai dari bagian hematologi. Saya yang pertama dikirim, saya belajar di sana setahun lebih saudaraku. Lalu kemudian satu hari saya diajak oleh teman saya satu kos. Saya heran sekali Tuhan memberikan, sekarang saya tahu itu Tuhan, untuk memberikan teman saya kos itu ada dari Amerika, gadis Amerika, tapi ateis. Dia menikah dengan seorang Hindu, saudaraku. Kalau saya sebut namanya, saudara akan tahu dia seorang pemain drama yang terbaik di Indonesia. Dan dia tanya saya, ketika saya kemudian saudaraku mau pergi ke gereja, dia katakan, kenapa kau percaya kepada gereja? Saya heran pertanyaannya. Saya masih belum lahir baru, saya hanya baru ikut-ikutan tiap minggu ke gereja. Lalu saya katakan, saya heran, kenapa kau tidak percaya Yesus, sedangkan itu yang datang kemari itu orang Amerika. Ada apa ini? Makin bingung saya. Lalu ada seorang saudaraku dari suku Chinese, dia selalu suka cita. Ada lagi satu kawan saya di situ suku Jawa, dia kerja di departemen pajak, dia juga selalu suka cita. Saya pikir, saya selalu murung, orang ini suka cita, ada apa? Satu hari, Siti namanya mengajak saya ke kebaktian seperti ini, KKR di gerejanya, gereja Baptis di Gunung Sahari. Saudaraku, bukan Natal, tapi Paskah. Disitulah saya mendengar firman Tuhan mengenai Immanuel.
Tetapi yang ditekankan waktu itu adalah betapa Yesus datang ke dunia untuk mati di salib, menebus dosa saya, menebus dosa dunia. Siapa yang percaya dosanya diampuni, dia lahir baru. Iman yang tinggal dalam hatinya. Oh saudaraku, saya sudah lama saudaraku memegangkan kitab ini, bahkan ujian. Karena kalau kita di sekolah SD, SMP, SMA, bahkan di fakultas ada ujian agama kami waktu itu. Ada ujian manipul ustek zamannya Soekarno masih, dan ada ujian agama. Bisanya bagus hasil agamanya, tapi tidak mengerti siapa Yesus. Saya tantang guru agama waktu itu. Saya katakan, Bapak, saya sudah siap jawabannya, tapi saya tetap tidak tahu kekristenan itu apa. Karena begitulah galaunya hati saya menghadapi hidup yang penuh dengan masa depan tidak menentu itu. Tetapi Bapak Pendeta itu pun tidak bisa menjawab. Saya singkatkan, saya cerita, dia panggil saya ke kantornya, dia cerita, tapi tetap saya tidak mengerti bagaimana menerima Immanuel itu dalam hati saya. Hari ini, saudara dengar baik-baik firman Tuhan hari ini, berita Injil kepada saudara. Biarlah saudara mengerti siapa Immanuel, dan biarlah Immanuel betul-betul tinggal dalam hati saudara. Di masa depan saudara penuh pengharapan. Haleluya. Haleluya. Lalu singkat cerita saudaraku, saya terima Tuhan Yesus, saya berseru kepada Tuhan, dan saya lahir baru. Saya tahu betul bedanya. Sebelum itu saya berdoa, karena kita selalu diajari di gereja doa Bapa Kami, ya, doa sebelum makan, doa sebelum tidur. Saya kerjakan, tapi semuanya seperti sepi, tidak terjawab. Sejak saya terima Immanuel, sejak saya terima Yesus dalam hati saya, kapan saya berdoa berlutut, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, Bapa menjawab, anakku, aku ada di sini. Aku tidak akan meninggalkan kau. Saya merasa dia saudaraku ada dalam ruangan itu, bahkan dia memeluk saya, dia menenteramkan hati saya, damai surgawi memenuhi hati saya. Haleluya. Sejak itu hidup saya berubah. Sejak itu saya punya pengharapan. Kalau tadinya saya dikenal orang pemurung, saya berubah menjadi orang sukacita. Dan kemudian saudaraku, saya melihat bahwasanya semua firman Tuhan ini digenapi Tuhan dalam hidup kita. Saya mengerti firman Tuhan ini, mengapa? Karena kalau Immanuel tinggal dalam hati kita, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Roh Kudus yang mengarang firman Tuhan ini, Roh Kudus akan mengajari kita, sehingga kita tahu, sehingga kita mengerti, sehingga kita punya iman untuk hidup kita. Itu sebabnya saudara dikatakan, because he lives, you can face tomorrow. Karena Tuhan Yesus hidup dalam hati kita, apapun masa depan kita, dia menjamin, dia tidak akan meninggalkan kita. Roma 8:31 berkata, jika Tuhan ada pada pihak kita, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Saudara, tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan, oleh kegagalan, oleh semuanya narkoba yang terikat narkoba, oleh pornografi yang terikat pada pornografi, oleh semua kutuk-kutuk dosa yang diturunkan. Saudara tahu kutuk dosa itu paling tidak kemiskinan, orang tua miskin, anak miskin, cucu miskin, penyakit, orang tua darah tinggi, anak darah tinggi, cucu darah tinggi. Kemudian yang paling menyakitkan hati atau paling mengerikan, kita dihukum kekal selama-lamanya di neraka kalau kita tidak datang pada Yesus. Sebab hanya dua tempat saudaraku, satu bersama Yesus, satu di luar Yesus. Siapa yang memiliki Yesus? 1 Yohanes 5 ayat 11 berkata, siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Siapa tidak memiliki Immanuel, Yesus, dia tidak memiliki hidup kekal, dia masuk dalam hukuman kekal. Hari ini pastikan semua Immanuel tinggal dalam hati saudara. Kalau saya perlu tolong, saya tidak punya banyak cerita, saudara, tidak punya banyak waktu untuk cerita. Saya sudah 58 tahun mengikut Tuhan, yang ada hanya segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tahu bagaimana sulitnya saudaraku untuk masuk ke dalam fakultas, betapa sulitnya sudah tamat pun saudaraku, untuk tamat pun sulit, sesudah tamat pun sulit cari kerja. Sampai sekarang, dari dulu lagi, apalagi kalau kita dari saudaraku Kristen. Di sekolah saya saudaraku, di rumah sakit Pirngani pada zaman saya hanya 2 kami dokter Kristen wanita, tidak. Hanya 2 saudara, seluruh Pirngani dari ujung sini sampai ujung sana. Saya dan adik ipar saya, Dr. Romani Munte. Tetapi saudaraku, sudah kami mengikut Tuhan, semua kami ditolong Tuhan. Kami 7 bersaudara, pada waktu ditinggalkan ibu saya meninggal, yang paling kecil masih 5 tahun, saudaraku belum sekolah. Sekarang saudaraku 7-7-nya kami ditolong Tuhan.
karena Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. 5 kami jadi dokter, beberapa jadi spesialis, saudaraku. 1 dokter gigi, 1 insinyur elektro dari ITB, dan semua diberikan Tuhan sesudah tamat. Semua punya posisi, semua punya. Karena itu kalau kita ya terbuka selalu pekerjaan, ya. Saya masuk ke bagian anak, saudaraku, kemudian adik saya masuk ke bagian kebidanan, kemudian yang berikutnya terbuka tempat di gizi, yang berikutnya dibuka, saudaraku, UGD dipanggil dia, yang berikutnya, saudaraku, terbuka ada dokter pindah, dia masuk, saudaraku, ke Pancur Batu. Ada lagi 1 saudaraku, dia keliling-keliling di Indonesia sampai ke Sumba. Sekarang semuanya jadi hamba Tuhan. Semuanya punya sidang, semuanya diberkati Tuhan. Generasi berikutnya kami, anak saya 3 jadi hamba Tuhan. 3 sarjana, saudaraku, tapi 3 menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Saya sangat bersyukur, saudaraku. Satu waktu Pak Munti berkata, tinggalkan doktermu, marilah jadi hamba Tuhan. Sebenarnya, saudaraku, saya sangat menghargai ilmu kedokteran, saya suka sekali jadi dokter. Tetapi kalau saya jadi dokter saja, saudaraku, orang bisa hidup, ditambah umurnya 80 tahun lagi, anak-anak itu bisa panjang umur, bisa jadi orang berhasil. Tapi kalau tidak punya Immanuel, tetap ke neraka. Tetapi kalau saya jadi hamba Tuhan, memang saya dipanggil Tuhan. Kalau saudara tidak dipanggil Tuhan, jangan jadi pendeta, tetap dalam profesi saudara. Tapi saya dipanggil Tuhan, dan saya, saudaraku, disuruh Tuhan, kalau dia sakit, doakan sembuh. Dan kalau dia percaya Yesus, selain badannya sembuh, jiwanya juga ke surga. Haleluya. Sebabnya hari ini saya mau sampaikan kesaksian ini. Semua masa depan kita ada kepastian, pengharapan kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kalau kita percaya dan menerima Dia, kalau Immanuel lahir dalam kita. Tuhan memberkati.